Sebelum kita menggunakan Linux Core Server, maka kita harus menginstal VMware Player terlebih dahulu. Kita klik file instalasinya, maka akan muncul wizard instalasi dari VMware Player. Kemudian kita tekan next. Kita pilih folder instalasi VMware Player yang kita inginkan, klik next. Kemudian klik next lagi. Dan next lagi. Next lagi dan continue. Maka wizard akan melakukan instalasi VMware Player ke dalam sistem. Setelah selesai menginstal VMware, maka kita bisa mengekstrak file dari Xenos Core. Kita klik kanan, ekstrak, dan pilih direktori yang dituju. Kita tunggu sampai ekstraksi selesai. Setelah selesai, maka kita bisa langsung meload file di dalam hasil ekstraksi di dalam VMware. Kemudian kita buka VMware, maka akan muncul EULA yang cukup kita setujui saja. Yes, oke. Maka VMware sudah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya adalah dengan cara menginstal SFMP. Pertama, buka control panel, lalu pilih program and features. Kemudian pilih turn Windows features on or off. Lalu akan muncul jendela. Selanjutnya adalah mencari yang namanya SFMP. Lalu di checklist. Setelah itu klik OK dan close control panel. Langkah selanjutnya adalah dengan cara mencari aplikasi service. Lalu muncul aplikasi service. Kemudian cari file yang dibutuhkan, yaitu adalah SFMP service. Lalu klik properties, pilih security tab, lalu klik add dan masukkan nama Xenos. Lalu klik add, lalu pilih ship SNMP dan pilih tab traps dan masukkan Xenos pada community name. Lalu klik OK. Untuk menjalankan Xenos, kita kembali ke VMware Player yang sudah kita buka tadi. Kita buka player, file, lalu kita klik open. Lalu kita buka file Xenos yang sudah kita ekstrak tadi. Setelah terbuka, kita konfigurasi dulu setting virtual machine-nya. Kita setting memori, jumlah RAM yang akan dialokasikan untuk virtual machine. Lalu kita pilih network connection dengan tipe NAT. Oke.
lalu kita play virtual machine. Kita cari virtual hard disk Zenos yang sudah kita ekstrak tadi. Maka kita akan melakukan login dengan menggunakan user root Zenos dan dengan password. Setelah login, kita membuka browser untuk membuka server Zenos tersebut dengan IP address yang sudah ditentukan. Setelah kita masuk, kita akan melakukan Zenos setup. Yang pertama adalah kita membuat user terlebih dahulu. Yang pertama kita set password untuk admin, dan kedua adalah kita bikin account kedua secara admin dengan username, password, dan email yang diinginkan. Di sini kita dapat menambahkan device yang kita inginkan. Kita langsung saja pilih finish of skip to dashboard. Kita dapat melakukan add device pada sesi berikutnya. Setelah setup selesai, kita akan melihat dashboard Zenos Core tersebut. Dan pada menu infrastruktur, disitulah kita bisa menambahkan device yang kita ingin monitor. Sebelum melakukan monitoring, kita perlu menambahkan device yang akan dimonitor oleh Zenos. Untuk menambahkan device, kita perlu menuliskan nomor IP, alamat dari device, menambahkan title untuk mempermudah penamaan, dan pilih OS yang sesuai. Lalu tekan tombol add. Kerjaan add akan berjalan pada background Zenos. Kita dapat menambahkan lagi device yang lain. Tambahkan sama seperti tadi, tambahkan IP dari device yang ingin kita monitor. Tambahkan title untuk penamaan dan OS. Lalu tekan tombol add. Di sini kita akan menunggu Zenos mempersiapkan untuk menambah device. Kita masih menunggu. Ya, di sini bisa dilihat pending jobs yang sedang dilakukan oleh Zenos. Nah, untuk memastikan apakah device benar-benar terkoneksi, kita dapat mengeceknya dengan melakukan ping melalui command prompt Windows. Kita ping ke alamat IP dari device yang ingin kita monitor. Ya, di sini kita mendapat balasan, artinya device tersambung. Sekarang kita kembali ke Zenos. Nah, kita di sini kita dapat bisa lihat udah terdapat 2 device yang baru. Device berarti telah berhasil terdaftarkan dan bisa mulai dimonitoring. Setelah mendapatkan device, kita dapat melihat overview dari device dengan memencet tombol ini. Di sini kita bisa lihat overview-nya. Nah, untuk melihat graf, kita perlu menekan tombol model device. Di
sini kita harus menunggu sampai semua modul terinstall. Setelah sampai shutting down, kita dapat meng-close model device. Ya, di sini kita lihat shutting down. Kita close. Dia akan merefresh sendiri. Kembali ke overview. Ya, kita bisa lihat di sini graph. Pada menu graph akan terlihat sudah dapat ditampilkan. Ya, langkah selanjutnya kita melihat hasil monitoring dari PC Nizar. Pertama kita klik nama Nizar. Kemudian di sini kita bisa melihat secara keseluruhan dari device yang kita monitor, seperti device ID-nya, terus uptime-nya, last change-nya dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat grafik secara keseluruhan, yaitu seperti bagaimana seberapa besar penggunaan persentase dari CPU-nya, seberapa banyak memori yang bebas, dan di sini kita bisa menzoom dari tampilan grafik tersebut untuk melihat secara detail bagaimana grafik tiap jamnya. Di bagian grafik ini kita juga bisa melihat pagingnya, berapa kenaikannya tiap jam. Kemudian ini bagian overview-nya lagi. Kemudian kita masuk ke PC yang lainnya dengan nama PC Haris. Sama seperti sebelumnya, di sini kita melihat tampilan overview dari PC Haris, yaitu tampilan keseluruhan dari device PC Haris. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana grafik dari PC Haris ini, seperti bagaimana seberapa besar penggunaan CPU-nya, seberapa banyak memori yang tersedia, memori yang bebas, dan juga seberapa besar paging yang dilakukan dari device tersebut. Di sini kita bisa menzoom untuk melihat tampilan yang lebih detail dari tiap jamnya. Kemudian kita masuk ke komponen. Nanti dulu kita masuk ke PC Encok terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, di sini kita bisa melihat tampilan overview dari device PC Encok ini. Ada device ID, uptime, model time, looking, dan sebagainya. Kemudian sama kita bisa melihat grafik, penggunaan CPU, kemudian memori yang bebas, dan juga paging dari device tersebut. Ini tampilan overview dari device PC Encok lagi.